terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Bicara mengenai Isra Mi'raj, tampaknya menambah kerinduan kita dengan Rasulullah SAW. Begitu banyak hal yang sebenarnya bukan hanya pada Isra Mi'raj yang menambah kecintaan kita, tapi ada beberapa momen yang kemudian juga mungkin termaktub di Al-Quran ataupun juga hadis, sehingga hal tersebut memang menjadi tanggung jawab kita untuk tetap menyampaikan bahwa ini setidak mungkin menjadi pengetahuan bagi anak-anak, bagi generasi penerus begitu. Sejauh mana sebenarnya peranan untuk menyampaikan Isra Mi'raj ini ada di dalam setiap kita sebagai umat muslim. Karena tentu kadar pengetahuan orang tentang Isra Mi'raj, pemaknaan Ramadan, pemaknaan bulan Sya'ban, ataupun juga momen-momen besar ketika terjadinya sesuatu hal di dalam zaman Rasulullah ataupun zaman Nabi pada dahulunya, mungkin tidak kita ketahui bersama atau sama-sama begitu, Bu. Sejauh mana sebenarnya hal tersebut menjadi bagian yang mungkin kita ceritakan kepada generasi penerus? Ya, untuk memahami atau memaknai Isra Mi'raj ini, siapapun orang yang menyampaikan itu nanti dilihat dulu siapa pendengarnya, karena Rasulullah kan mengajarkan kita berbicaralah sesuai dengan kapasitas orang yang kita ajak bicara. Kalau kita menyampaikan kepada anak-anak kayak tadi kan, maka itu harus bentuknya konkret, harus dijelaskan. Bagaimana pasti dia, bagaimana tadi kata bentuk buraknya bagaimana. Oh, malaikat Jibril itu seperti apa sih? Seperti itu pasti akan ditanya. Nah, atau kepada remaja. Beda lagi, dia kan lagi senangnya sains ilmu teknologi, maka kita harus secara ilmiah menjelaskan. Kepada wanita kan ada juga tuh cerita-cerita Rasulullah bertemu dengan wanita tua aja. Ternyata wanita tua itu adalah penggambaran dunia. Bagaimana siksa ada juga ya kan, kitab-kitab yang menjelaskan tentang memaknai situasi ketika Rasulullah ketika naik di langit satu, langit dua gitu kan. Karena ketika sampai ke langit ketujuh itu dimensinya itu ada dimensi 9. Kita kan masih tahap dimensi 3 ya. 3 dimensi kita ini, bentuk ruang dan waktu. Dimensi 9 itu akan bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dan semua terjadi dalam setiap tahapan itu, dimensi-dimensi di bawahnya. Makanya Rasulullah mengetahui apa yang terjadi kalau orang seperti ini, begini gambarannya. Itu tergambar dengan jelas ketika pada saat itu. Dan tentu memang kita ketahui yang terjadi hari ini bahkan sudah disampaikan dan digambarkan dalam hadis begitu, Bu ya, karena begitu banyak ternyata kerusakan ataupun juga hal-hal yang bicara mengenai kondisi ketika terjadi sesuatu. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah pada zaman tersebut. Baik, kita mungkin akan mendengarkan kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini, Bu. Iya, jadi untuk memaknai Isra Mi'raj di masa pandemi COVID-19 ini, dengan tazkiyatun nafs ini, pertama dulu kita memahami bahwa Allah itu menyayangi hambanya. Ya kan? Jadi semua musibah ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kemudian setelah ada cobaan seperti ini, keimanan kita seharusnya meningkat. Kemudian, ayo kita perbaiki salat 5 waktu dan juga salat-salat yang lain, terutama salat malam. Terus mempercayai kekuasaan Allah. Silahkan cari dari perspektif apapun itu, keilmuan silahkan cari, dan insya Allah Isra Mi'raj ini adalah hak benar gitu kan. Benar. Mencari. Tapi bukan untuk mempersalahkan itu tadi. Mencari kebenaran ya kan sebenarnya. Nah, itu untuk memaknainya. Kemudian metodenya adalah dengan pertama dengan tazkiyatun nafs. Pertama dengan takhali, mengosongkan hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Yang kedua tahali, menghiasinya, menghiasi dengan yang baik. Semuanya kita isi diri kita. Lalu tajalli. Tapi ini terkait dengan tergantung masing-masing beda-beda, nanti ada yang ke mahabbah tadi kan, ada yang ke ma'rifatullah ya, seperti itu beda-beda nanti orang tingkatannya tergantung ikhtiar orang itu dan bagaimana Allah bagaimana Allah ingin memperlakukan hambanya. Itu hak Allah adalah. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa tadi yang memang kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Tentu kita begitu cinta akan Rasulullah sampai-sampai memang beberapa momen, dan kita juga begitu bersyukur, Bu ya, karena Isra Mi'raj dijadikan sebagai libur nasional
di Indonesia yang mungkin tidak semua negara memiliki kesempatan akan hal tersebut. Tapi terlepas dari itu semua memang pemaknaan untuk Isra Mi'raj itu tadi memang yang lebih utama yang di lebih dalam penting. kehidupan sehari-hari. Bukan karena liburnya, bukan karena tanggal merahnya, tapi hal-hal yang mungkin secara tersirat ataupun juga secara tertulis memang sudah disampaikan dalam hadis maupun juga Al-Quran, bisa kita maknai dan kita perbaiki apa yang memang harusnya kita jalankan sebagai hambanya Allah dan umatnya Rasulullah. Terima kasih Ibu Dr. Hajamila Hasanah MAG yang sudah hadir di studio Duta TV. Saya selalu bersama keluarga, Bu. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.